Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kami PAS akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Partikel menyusun makhluk hidup dan benda mati. Selamat menonton. Apa itu partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Apakah benar tubuh makhluk hidup tersusun dari atom? Jawabannya ya. Tubuh makhluk hidup tersusun atas miliaran atom-atom. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul terbagi menjadi dua, ada molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu gabungan atom sejenis, sedangkan kalau molekul senyawa itu gabungan atom yang berbeda jenis. Contoh dari molekul unsur adalah ketika ada atom oksigen yang bergabung akan membentuk molekul oksigen. Sedangkan contoh dari molekul senyawa ketika ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen bergabung akan menjadi molekul H2O atau yang sering kita sebut dalam sehari-hari yaitu air. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron berlambang N, proton berlambang P, dan elektron berlambang E. Neutron dan proton akan membentuk inti atom. Elektron akan menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi dan akan membentuk awan elektron. Elektron dan proton merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan. Sedangkan neutron tidak bermuatan, elektron memiliki muatan negatif, dan proton memiliki muatan positif. Sejarah atom yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama ada John Dalton. Menurut John Dalton, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua ada Joseph John Thomson, yaitu atom adalah bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif disebut seperti kismis dalam roti. Yang ketiga menurut Ernest Rutherford, atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom sebagai pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron akan bergerak berputar mengelilingi inti atom. Yang keempat, menurut Niels Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak akan memancarkan atau kehilangan energi. Yang kelima, yaitu modern mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Dan elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, untuk menggambarkan lambang atom digambarkan sebagai berikut. X, A, Z. X sebagai lambang unsur, A sebagai nomor massa, dan Z sebagai nomor atom. Sebagai contoh, unsur oksigen memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8. Nomor atom menggambarkan jumlah proton dan juga jumlah elektron, sehingga nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Contoh lagi nih, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur Mg2412. Nomor atomnya berapa? 12. Nomor proton sama dengan nomor elektron yaitu 12. Kalau cari neutron berarti diketahui nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Sehingga jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. 24 dikurangi 12
sehingga menghasilkan jumlah neutron yaitu 12. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit-kulit atom sesuai tingkat energinya. Selanjutnya, atom memiliki 7 kulit, yaitu K, L, M, N, O, P, Q. Nah, setiap kulit ini dapat terisi elektron maksimal sesuai rumus 2N kuadrat. Elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar, kulit terakhir yang terisi elektron. Aturan konfigurasi elektron. Yang pertama, isi penuh sebanyak mungkin kulit, kemudian hitung jumlah elektron yang tersisa. Jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi dengan 18. Jika sisa elektron kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi dengan 8. Jika sisa elektron kurang dari 8, ditempatkan pada kulit terluar sebagai kulit terluar. Kulit K, N1, jumlah elektronnya 2. Kulit L, N2, jumlah elektronnya 8. Kulit M, N3, jumlah elektronnya 18. Kulit N, N4, jumlah elektronnya 32. Kulit O, N5, jumlah elektronnya 50. Kulit P, N6, jumlah elektronnya 72. Kulit O, N7, jumlah elektronnya 98. Ini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektron. Untuk natrium, nah dengan nomor atom 11, artinya itu ada 11 elektron. Untuk pengisian itu dimulai dari kulit K, L, M, N. Dengan K itu diisi dengan 2, L diisi dengan 8, sisa 1 masuk ke M. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Untuk nomor 2, yaitu P dengan nomor atom 15, dengan K itu 2, L itu 8, sisa 5 masuknya ke M, sehingga konfigurasi elektronnya itu 2, 8, dan 5. Ada elektron valensi. Yang pertama, K mempunyai nomor atom 19, itu artinya memiliki 19 elektron. Dengan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8, 1. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar, yaitu pada angka nomor 1. Jadi elektron valensi kalium adalah 1. Soal yang kedua itu Br memiliki konfigurasi 2, 8, 18, dan 7. Elektron terluarnya adalah 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Selanjutnya ada sifat zat dan hubungan dengan partikel penyusun dan strukturnya. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika dibagi lagi menjadi 9. Yang pertama ada kerapatan atau densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa suatu zat dalam setiap satuan volume tertentu. Artinya menunjukkan seberapa padat partikel dalam suatu zat. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Yang ketiga ada elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya, bisa berupa tarikan atau dorongan. Contohnya ada pegas yang kembali ke posisi awal setelah ditekan. Yang keempat ada daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Contohnya ada konduktor, mudah menghantarkan listrik. Isolator, sulit menghantarkan listrik. Yang keempat ada kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu benda untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Contohnya ada ferromagnetik, ditarik kuat, paramagnetik, ditarik lemah, dan diamagnetik, tidak tertarik magnet.
Yang keenam, ada viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu zat cair atau gas. Semakin kental zat, semakin sulit mengalir. Contohnya ada madu dan oli. Yang ketujuh, ada titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair berubah menjadi gas. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius, dipengaruhi oleh kuatnya gaya tarik antar partikel. Semakin kuat, maka titik didih semakin tinggi. Yang kedelapan, ada titik beku. Titik beku adalah suhu suatu zat cair berubah menjadi padat. Contohnya, air membeku pada 0 derajat Celcius. Zat tertentu seperti antifreeze dapat menurunkan titik beku. Yang terakhir, ada titik leleh. Titik leleh adalah suhu saat zat padat berubah menjadi cair. Contohnya, logam seperti aluminium memiliki titik leleh tinggi sehingga tahan panas, dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antar partikel. Yang kedua, ada sifat kimia. Sifat kimia terbagi menjadi 3, yaitu ada kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan zat untuk tidak mudah berubah atau rusak. Contohnya, aluminium stabil terhadap panas dan tidak mudah bereaksi. Sebaliknya, bahan seperti styrofoam mudah rusak pada suhu tinggi. Yang kedua, ada kereaktifan. Kereaktifan adalah ukuran mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contoh, karbid sangat reaktif dengan air dan menghasilkan gas asetilena. Zat yang tidak reaktif lebih aman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada korosivitas. Korosivitas adalah kemampuan zat untuk merusak atau mengikis bahan lain. Contoh, asam klorida dan asam sulfat. Zat korosif dapat berbahaya bagi logam maupun jaringan tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.